kita lihat yang sudah tiangnya dulu udah berpuluh tahun, 20 tahun tiangnya saja, tapi nggak pernah ada penyelesaian. Ini sebenarnya persoalan lama. Masa pemerintahan Joko Widodo bakal berakhir di tahun 2024. Pesan Pak Jokowi, jangan wariskan proyek mangkrak. Iya, ini sih harus. Cuman masalahnya, sampai di bulan Juli saja masih ada 58 proyek strategis nasional eranya Pak Jokowi masih belum rampung. Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritasi memastikan tidak ada proyek strategis nasional yang mangkrak di 2024. Dengan waktu efektif yang bisa dibilang gak sampai 1 tahun. Apa benar bisa selesai? Oke, kalaupun tidak mangkrak, takutnya proyek yang asal main kebut jadinya gak sesuai ekspektasi ya. Aku kasih contoh salah satu proyek nasional yang selesai tapi dinilai gagal oleh pemerintahnya langsung. Proyek tersebut adalah Bandara Internasional Kertajati yang ada di Majalengka, Jawa Barat yang diresmikan Presiden Jokowi tanggal 24 Mei 2018. Kenapa disebut proyek gagal? Karena sudah menelan anggaran sebanyak 2,6 triliun rupiah, tapi impact-nya minim. Padahal ya, Bandara Kertajati adalah bandara terbesar kedua di Indonesia dengan kapasitas penumpang bisa sampai 29 juta setiap tahunnya. Target lainnya, Bandara Kertajati ini akan mengoperasikan terminal kargo dengan perkiraan resmi 1,5 juta ton kargo di tahun 2020. Ya, hanya saja itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kondisi bandara sepi penumpang, bahkan sempat mati suri karena tidak melayani penumpang. Tahun 2019 contohnya, Garuda Indonesia dan Citylink menghentikan penerbangannya di bandara ini karena sepi penumpang. Artinya kalau gitu, baru dibuka setahun, layanan angkut penumpangnya langsung dihentikan. Tahun 2021 bahkan ada wacana mengubah Bandara Kertajati jadi bengkel pesawat. Menurut Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo, alasan bandara sepi karena kurang strategis. Itu juga dibenarkan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut kalau pemilihan Kertajati bandara aja udah keliru. Bandara Kertajati disebut contoh infrastruktur yang dibangun dengan unsur politis. Kalau sudah tahu kurang strategis, kenapa tetap dilanjut ya? Oke lah, memasuki tahun 2023, Kertajati ini sedang berusaha untuk hidup kembali. Langkah strategis pemerintah untuk menghidupkan kembali Bandara Kertajati dengan cara mengalihkan penerbangan dari Bandara Hussein Sastranegara ke Bandara Kertajati. Ditambah, Damri siap dukung layanan transportasi ke Bandara Kertajati untuk aksesnya. Kondisi sekarang memang betul, Bandara Kertajati sudah mulai beroperasi dan mengalami peningkatan. Ada tapinya nih, itu karena adanya penerbangan haji. Kalau melihat pergerakan penumpang Bandara Kertajati dari sejak Mei 2020 sampai Mei 2023, baru ada 258 penumpang pesawat domestik di Bandara Kertajati. Itu baru Bandara Kertajati. Belum kita sebut bandara lain di era Jokowi yang juga sunyi dan senyap seperti JB Sudirman di Purbalingga, Bandara Gloram di Blora tanpa ada penerbangan komersial. Lalu Bandara Wiridinata di Tasikmalaya yang sempat ditutup 2 tahun. Padahal harapannya dengan adanya proyek strategis ini, pertumbuhan ekonomi yang awal pemerintahannya stagnan di angka 5% bisa meroket jadi 7% sampai di akhir masa jabatannya. Nyatanya ada banyak masalah. Di sektor transportasi laut juga sama nih, ada masalah. Contoh, Ambon Newport. Rencananya di awal, proyek ini mulai dikerjakan Desember 2021 atau Januari 2022 dengan menggunakan dana APBDN dan kerjasama dengan pihak swasta. Ambon Newport rencananya akan berdiri di Desa Wai dan Liang, Kecamatan Saluhutu, Pulau Ambon. Lahan yang sudah disediakan itu luasnya sekitar 700 hektar dengan skema investasi mencapai 5 triliun rupiah. Nantinya, konsep Ambon Newport mengusung konsep pelabuhan terintegrasi. Ada terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal Roro, pelabuhan ikan, kawasan industri logistik dengan panjang total dermaga 1 km.
Proyek ini sangat dinanti dan diperlukan mengingat lokasi pelabuhan Ambon yang ada sekarang itu di daerah pusat perdagangan, pemukiman, dan fasilitas umum. Jadinya sulit untuk dikembangkan karena masalah area yang terbatas dan kapasitasnya sudah maksimum. Cuman dari awal tahun 2022 tidak ada kejelasan. Awalnya ya, proyek ini sempat diisukan berlanjut dengan anggaran pembebasan lahan yang akan ditangani Kementerian Keuangan. Sayang, Presiden Joko Widodo justru menyebut bakal mencoret proyek Ambon Newport dari proyek strategis nasional dan sudah pasti di-drop. Alasan pertama, karena waktu yang tidak mungkin selesai di tahun 2024. Kedua, karena biaya yang harus dikeluarkan itu kabarnya sangat besar dan investasi swasta belum ada yang masuk. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, skema pembangunan Ambon Newport bersinergi dengan Pelindo 4 dan pihak swasta melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau pendanaan kreatif non-APBN ini belum jelas. Dan satu, Jokowi tidak ingin memperburuk citra dengan mewariskan proyek mangkrak. Nah, untuk proyek yang satu ini, aku mau ajak kamu berandai-andai. Untuk jalur kereta api Jakarta-Surabaya yang sekarang, kurang lebih 720 km. Dengan lama tempuhnya itu sekitar 9 jam. Pemerintah kita mau memangkas waktu tempuh tersebut dengan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jadi, nantinya perjalanan yang awalnya 9 jam akan jadi 4-5 jam dengan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Andai kata nih proyeknya berjalan, harapannya seperti itu ya. Masalahnya, pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas memutuskan untuk membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dari proyek strategis nasional. Alasan dicoret karena dari sisi pembiayaan, pengadaan lahan, dan perizinan yang katanya terlalu kecil kemungkinannya untuk dilaksanakan di sisa masa jabatan dari pemerintahan Pak Jokowi. Padahal ya, kalau mau dibilang rencana untuk membangun kereta berkecepatan tinggi di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 2015. Dalih pemerintah sih, pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya adalah rencana jangka panjang. Itu kalau proyek tersebut punya potensi ekonomi dan nilai strategis. Karena kalau tidak, bisa jadi tidak akan dilanjutkan oleh pemerintahan setelah Jokowi. Semisal nih, Bapak Anies Baswedan kalau terpilih, ia kemungkinan akan menghentikan program Jokowi yang dinilai buruk. Apalagi proyek ini sebenarnya belum jelas apakah akan jadi kereta semi cepat, kereta cepat, atau dengan konsep lain. Kenapa disebut belum jelas? Karena ada klaim lain dari jubir Kementerian Perhubungan Adhita Irawati. Kalau proyek yang didepak dari PSN adalah kereta semi cepat yang berbeda dengan kereta cepat yang sudah tersambung dari Jakarta-Bandung. Jadi sebenarnya sejak awal proyek ini emang gak jelas. Nah, satu lagi nih, mega proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi dengan panjang 96,21 km juga belum jelas nasibnya. Sejak peletakan batu pertama September 2022, progresnya itu sangat lambat, bahkan bisa dibilang mandek. Alat berat yang awalnya beroperasi di lokasi satu persatu berkurang alias sepi. Padahal rencananya, tol yang diberi nama Jagatkerti bisa dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Ada jalanan khusus sepeda motor dibangun secara terpisah yang panjangnya 42,2 km. Tapi menurut Gubernur Bali, Wayan Koster, proyek tersebut tetap jalan, cuman ada perubahan skema. Maksudnya perubahan skema adalah pergantian investor atau konsorsium karena total investasinya itu akan memakan biaya sebesar 24,6 triliun rupiah. Makanya pembangunan terhenti sementara, itu kata Bapak Wayan Koster. Cuman masalahnya proyek ini ditarget selesai tahun 2025, yang artinya bakal lewat lagi dong dari masa jabatan Bapak Presiden Jokowi. Atau memang ini mungkin salah satu warisan proyek yang mangkrak untuk presiden selanjutnya. Padahal kalau mau bijak ya, kebut-kebutan proyek strategis nasional bukan langkah tepat. Mengingat utang negara kian menggunung, bahkan udah tembus di angka 7.163 triliun rupiah.